Terima kasih atas, pertanyaannya tadi. Jadi, kalau kita lihat dalam pandemi ini memang pergerakan, pasar perumahan itu sempat mengalami penurunan, tapi itu hanya terjadi di beberapa bulan awal pada masa pandemi. Nah, ini terjadi terutama karena memang, belum adanya confidence dari, pengembang maupun, belum adanya keyakinan dari konsumen untuk melakukan Mhm. pembelian. Karena pada saat itu kondisi masih belum, eee, artinya belum ada satu kepastian mengenai bagaimana, arah, Covid ini berlangsung gitu ya. Nah, tapi kemudian ternyata, sektor perumahan ini termasuk yang paling cepat, bergerak kembali. Jadi kalau kita bicara di bulan setelah lebaran tahun lalu, itu bahkan, beberapa, launching perumahan itu sudah terjadi. Dan itu Mhm. tidak hanya di kelas yang menengah bawah saja, tapi juga terjadi di kelas-kelas yang, relatif sudah lebih upper-nya lagi. Dan ternyata respon pasar itu, sangat baik. Bahkan beberapa, pengembang-pengembang besar itu mereka sanggup menjual, beberapa ratus unit gitu ya Mhm. dalam sekali launching gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa ini sudah mulai, market ini demand-nya sudah kembali, ke arah yang lebih normal. Nah, hanya memang ada perbedaan sedikit bahwa pada saat pandemi ini orang memang agak lebih Ya. memilih sektor-sektor atau perumahan-perumahan yang memang betul-betul mereka percayai. Jadi, developernya mereka, lihat memang baik gitu ya, lalu kemudian dari sisi produknya juga memang sangat, sesuai dengan kebutuhan, lokasi yang baik gitu ya. Nah, Mhm. ini betul-betul menjadi, selektif ya, konsumen menjadi selektif, investor, masih sedikit tertahan, tapi juga sudah mulai, masuk lagi. Sehingga memang percepatan ini sudah terjadi di sektor, perumahan. Nah, ini memang Oke. betul bahwa tercermin dari kenaikan ini, gitu. Kalau dilihat dari sisi harga sendiri, Pak Dhani ini yang memang mengalami kenaikan, Mhm. atau peningkatan harga sendiri di level perumahan atau properti harga berapa begitu yang mungkin juga di situ terdapat demand yang juga cukup tinggi nih, seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kalau kita bicara kembali ke, sebelum Covid, beberapa tahun, kemarin, itu di tahun 2012, 2014 itu kenaikan properti memang mengalami kenaikan yang sangat tinggi ya. Tapi kalau kita bicara di sebelum Covid di 2019, kenaikan relatif, sebetulnya tidak terlalu, tinggi. Karena waktu itu memang, secara umum, eee, pasar juga sudah mulai, agak perlahan ya, terutama untuk, pengaruh dari properti-properti komersial lain ini juga berpengaruh ke Mhm. rumah. Nah, tapi betul 2020, penurunan terasa sekali di awal gitu ya. Jadi kalau kita lihat angka bahwa sampai ada, negatif di kuartal, semester sorry di triwulan kedua ya, tapi kemudian sudah mengalami, kenaikan yang positif lagi. Nah, kalau kita bicara sebetulnya, angka yang relatif, normal itu memang kisaran antara 5 sampai 10% itu, normal. Tapi kalau Mhm. misalkan udah di atas 10 itu memang eksepsional sekali gitu ya. Tapi kalau saat ini, 5% itu kenaikan yang sangat tinggi sebetulnya dibandingkan dengan sektor-sektor properti lain. Mhm. Kalau kita bicara komersial, Oke. bahkan beberapa masih mengalami penurunan yang negatif. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.